Al-mukhalafatu lil hawadits ay Allah la yushbihu syai'an min makhluqatihi. Itu tadi bertentangan dengan Al-Quran. Sifat selanjutnya al-mukhalafatu lil hawaditsi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala laysa lahu jism. Maka Allah tidak disifati dengan berbentuk. Al-jismu huwa al-murakkab. Sesuatu yang berbentuk atau jisim itu sesuatu yang memiliki ketersusunan. Ma lahu tulun wa 'ardun wa samkun wa surah. Sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar dan bentuk. Wa hadhihi sifatul makhluq. Dan jelas ini sifatnya makhluk. Fala yajuz an yuqal 'ala Allah jism kal ajsam wa la yajuz an yuqal Allah jism la kal ajsam. Maka tidak boleh seseorang mengatakan Allah itu berupa benda selayaknya benda-benda yang lain. Juga tak boleh seseorang mengatakan Allah itu ya benda tapi tidak sama dengan benda yang lainnya. Tak patut. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, "Wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'ani al-bashar faqad kafar." Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu telah memfatwakan yang maknanya dan barang siapa yang mensifati Allah dengan satu saja dari sifat-sifat manusia maka sungguh dia telah tidak beriman. Fallahu la yusafu bi annahu jism. قال الإمام علاء الدين الحنفي علاء الدين البخاري الحنفي المجسم كافر إجماعا. Maka Allah bukanlah sesuatu yang berupa benda. Al-Imam Alauddin Al-Bukhari beliau mengatakan orang yang meyakini Allah itu berupa benda bukanlah orang Islam. Ya sudah kita bahas kemarin, akal saja suruh mikir bidadari kayak apa, enggak sampai akalnya. Yang paling dipikirkan paling istrinya. Itu kemampuan tertinggi akal untuk merenungkan ya. Atau istri orang lain yang dia pikir. Pokoknya otak ini punya keterbatasan, sudah jelas. Ya. Antum mikiran saja banyak yang tidak bisa antum pikirkan. Di balik alam ini apa ya? Langit luasnya kayak apa, akal ente enggak masuk. Jadi akal itu perlu, namun ada batasannya, harus dibimbing dengan wahyu. Yang parah adalah orang memikirkan di luar batas akalnya. Sebagaimana hawas, sebagaimana indera punya batasan. Mata punya batasan enggak? Punya batas. Lihat matahari ini enggak mampu, ada cahaya ini enggak mampu. Berarti mata ente punya keterbatasan. Pendengaran punya keterbatasan enggak? Punya keterbatasan. Jarak sudah 100 meter orang ngomong kita enggak dengar. Pendengaran kita terbatas. Maka demikian juga akal punya keterbatasan. Dari sisi mana Asy'ariyah dan semisalnya menuduh Ahlussunnah al-Mujassimah? Mereka mengatakan karena menetapkan sifat melazimkan Allah tajsim. Kita bilang lafal tajsim. Maksudnya apa? Kalau maksudnya Allah, kita tetapkan sifat Allah melihat, mendengar, Allah punya tangan, Allah punya wajah seperti jasad manusia, maka kita bilang tidak lazim seperti itu. Siapa bilang lazim? Enggak lazim, ya. Tidak ada kelaziman, tapi kalau maksudnya tajsim Allah punya zat, kita bilang iya, Allah punya zat. Karena kita punya kaidah al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang apa? Zat. Kalau ada orang mengatakan ente bilang Allah punya wajah, berarti wajah Allah seperti kita. Kita bilang tunggu dulu. Ente tahu zat Allah enggak? Enggak tahu. Ya sudah, kalau ente enggak tahu zat Allah, gimana ente tahu wajahnya? Allah bilang dia punya zat, kenapa kalau Allah punya wajah kenapa ente protes? Ya. Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Kenapa ente harus membayangkan tangan Allah seperti tangan ente? Kenapa ente harus membayangkan wajah Allah seperti wajah ente yang begini modelnya? Ya, subhanallah. Allah bilang punya wajah yang terindah yang merupakan puncak kelezatan di hari kiamat kelak di surga yang Nabi berdoa untuk kelezatan mandang wajah Allah. Sampai bilang Allah tidak punya wajah. Terus ini semua yang dikatakan bohong semua ini hadis-hadis ini. Ya, katanya puncak kelezatan mandang wajah Allah, ternyata Allah tidak punya wajah. Berarti bohong dong Nabi SAW. Paham? Jadi mereka maksudnya mengatakan mujassimah, kata mereka kalau ente mengatakan Allah punya wajah, maka seperti wajah makhluk. Kita bilang tidak ada seperti itu. Kaidah sudah kita bantah. Al-ajsam mutamathilah, jisim itu mirip-mirip itu tidak benar. Ya, kita bilang jisim kayu, jasad kayu tidak sama seperti jasad air, itu tidak. Jasad air tidak sama dengan unsur api, beda jauh. Kalau di antara makhluk saja kita katakan ada zat air, ada zat api, unsurnya sangat berbeda, bagaimana lagi antara makhluk dengan apa? Tuhan. Ya. Antara makhluk dengan Tuhan. Antara makhluk saja beda jauh, apalagi antara makhluk dengan Tuhan.